terbongkar. Fakta mengejutkan di balik air kemasan. Gunung, yang ternyata dari tanah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bikin heboh publik setelah melakukan sidak ke salah satu pabrik air minum dalam kemasan, AMDK, merek terkenal, Aqua. Dalam video yang viral di media sosial, Deddy tampak kaget mengetahui bahwa air yang diklaim sebagai air pegunungan, ternyata diambil dari sumur dalam alias air tanah. Temuan itu memicu tanda tanya besar, kalau airnya dari tanah, kenapa di kemasan tertulis air pegunungan? Dan bagaimana nasib masyarakat di sekitar pabrik yang katanya mulai kekurangan air bersih? Satu tambang air di balik botol. Banyak orang nggak sadar kalau air minum kemasan itu sebenarnya juga hasil tambang. Bedanya, bukan tambang emas atau nikel tapi tambang air. Menurut KBBI, tambang adalah aktivitas pengambilan bahan dari dalam bumi. Nah, untuk mendapatkan air minum kemasan yang kita beli di minimarket, perusahaan ternyata juga melakukan eksplorasi sumber air dari dalam tanah. Masalahnya, di beberapa daerah, harga air kemasan kini nyaris setara dengan harga bensin. Ironis, karena sumber airnya justru diambil dari bumi yang sama dengan tempat masyarakat tinggal. Dua air pegunungan atau air tanah dalam. Deddy Mulyadi mengaku heran karena selama ini masyarakat berpikir air Aqua berasal dari mata air alami di pegunungan. Tapi hasil sidak justru menunjukkan adanya sumur bor sedalam lebih dari 100 meter. Dalam pemikiran saya, ini airnya air mata air, bukan air tanah, ujar Deddy. Menanggapi isu ini, pihak Aqua menegaskan bahwa air mereka tetap berasal dari 19 sumber air pegunungan di seluruh Indonesia. Setiap sumber dipilih dengan 9 kriteria ilmiah dan 5 tahap evaluasi selama minimal 1 tahun penelitian. 3. Deddy Mulyadi dan isu kesejahteraan warga. Dalam sidaknya, Deddy nggak cuma menyoroti sumber airnya, tapi juga nasib masyarakat sekitar pabrik. Menurutnya, kehadiran industri seharusnya membawa kesejahteraan, bukan malah bikin warga sekitar kekeringan. Kalau ada pabrik, warganya harus kerja, anak-anaknya bisa sekolah, hidupnya naik kelas. Jangan sampai malah rebutan air sama pabrik, tegas Deddy. Ia juga menyoroti pentingnya pajak daerah yang adil, agar keuntungan besar perusahaan bisa ikut dirasakan masyarakat di sekitarnya terutama yang lahannya jadi lokasi pengambilan air. 4. Perpamsi turun tangan. Pihak Perpamsi, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, ikut angkat bicara. Tenaga ahli Perpamsi, Muhammad Sirot, menjelaskan bahwa tidak ada aturan baku yang melarang air tanah jadi bahan baku air minum kemasan. Yang penting, katanya, air tersebut lolos uji SNI, BPOM, dan sertifikasi halal. Ia juga bilang, air tanah yang berasal dari akuifer gunung sebenarnya punya kualitas hampir sama dengan air pegunungan. Namun tetap, perlu riset mendalam untuk memastikan kandungan fisika, kimia, dan mikrobiologinya aman. 5. YLKI desak kejujuran label. Pihak YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menilai Aqua tidak transparan dalam memberikan informasi di label produknya. Kalau di label tertulis air pegunungan, tapi diambil dari air tanah, itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, ujar Ketua YLKI Niti Emiliana. YLKI menuntut agar perusahaan bertanggung jawab dan diaudit ulang. Menurutnya, ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal hak konsumen mendapatkan informasi yang jujur dan benar. 6. Klarifikasi dari pihak Aqua. Aqua akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, manajemen menyebut bahwa air yang digunakan bukan dari sumur bor biasa, melainkan dari akuifer dalam yang termasuk dalam sistem hidrogeologi pegunungan. Mereka menegaskan bahwa air tersebut terlindungi secara alami dan sudah diteliti oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Beberapa titik sumber air bahkan mengalir sendiri, self-flowing, tanpa pompa. Aqua juga mengklaim semua proses pengambilan air berizin resmi dan diawasi ketat oleh pemerintah. 7. Celah regulasi AMDK.
Pakar air dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menjelaskan bahwa aturan tentang sumber air AMDK memang belum spesifik. Artinya, perusahaan bebas mengambil dari air tanah, air permukaan, atau mata air asal jujur mencantumkan asalnya di kemasan. Yang diatur oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, hanyalah kualitas airnya, bukan sumbernya. 8 BPKN siap panggil Aqua. Kasus ini makin serius setelah BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, turun tangan. Ketua BPKN, Mufti Mubarok, mengatakan pihaknya akan memanggil manajemen Aqua untuk klarifikasi langsung di Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Oktober 2025. Rencananya, BPKN juga akan turun ke lokasi sumber air untuk memastikan kebenaran klaim perusahaan. Jika nanti terbukti air tersebut berasal dari sumur bor biasa, maka klaim air pegunungan murni bisa dianggap menyesatkan.